Baik, jadi di sini perlu saya luruskan ya. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 25 kali lipat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di masjid berjamaah lebih afdal ya 25 kali lipat dibandingkan rumahnya dan pasarnya. Jadi ini pahalanya 25 kali lipat. Kalau hadis tentang 27 derajat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini 27 derajat bukan 27 kali lipat yang saya pahamin, dan ini juga dijelangkan oleh sebagian ulama gitu kan. 27 derajat ini diambil daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata 27 derajat ini adalah jarak antara derajat ke derajat di atasnya itu di surga nanti adalah jaraknya 500 tahun. Berarti beda dengan hitungan yang kali lipat tadi gitu kan. Ini dulu saya luruskan. Kalau masalah perempuan mendapatkan fadilah tetap lebih afdal di rumah. Apakah sama dengan pahala laki-laki? Allahu alam. Tapi ada hadis Nabi yang pernah saya jelaskan riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah buat kami, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, mengurus anak kalian, dan ya menjadi tempat syahwat kalian, gitu kan? Jadi sahabat ini bertanya nih, laki-laki sama perempuan beda gitu kan? Apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Lalu Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki sama perempuan faham tugas masing-masing dan pahalanya Allah tidak akan zalimi, akan diberikan maksimal, maka akan aman dunia ini gitu kan. Yang jadi masalahnya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, bentrok-bentrokan di tempat kerja, macet-macetan di bus sama-sama tindih-tindihan, ini jadi masalah. Karena mau keluar dari fitrah sebenarnya, kecuali darurat gitu kan. Jadi seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Maka para ulama mengatakan, mungkin kalaupun wanita tidak mendapatkan 27 derajat karena berjamaah di masjid ya, laki-laki, kalau dia tidak dapat teman berjamaahnya di rumah. Karena kalau dia dapat teman berjamaahnya, misal suaminya jadi imam kembali, atau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau pembantunya diajak sholat sama-sama, atau saudarinya atau tantenya atau orang tuanya diajak berjamaah sama dia sholat, maka dapat 27 derajat dan dapat juga 25 kali lipat karena berjamaah kan. Cuman memang yang tidak ada di sini pahala-pahala seperti melangkah ke masjid kan itu, tapi berjamaahnya kan dapat intinya, karena berjamaah. Allahu a'lam. Boleh nggak ibu-ibu sholat taraweh di rumah? Akhi, perempuan yang lebih utama memang di rumah. Kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Kalau ada yang berkata, kan sholat taraweh itu bersama imam sampai selesai pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Kita jawab, mana yang lebih utama? Sholat taraweh apa sholat duhur berjamaah? Hah? Mana yang lebih utama? Sholat taraweh berjamaah apa sholat subuh berjamaah? Mana yang lebih utama? Sholat taraweh berjamaah atau sholat maghrib berjamaah? Kalau yang wajib aja para wanita tetap disyariatkan di rumah, yang lebih utama, apalagi yang sunnah. Baik, sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di masjid, sholat fardu. Dan sebaik-baik sholatnya seorang perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Sebaik-baik sholat sunnah bagi laki perempuan adalah di rumah. Saya ulang, sebaik-baik sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Tentunya itu jika rumahmu adalah rumah sehat, jika rumahmu rumah terhormat. Jika rumahmu full 24 jam televisi, sholatmu di rumah dengar suara gedang-gedung nanti. Di masjid saja kalau begitu. Jika rumahmu tidak sehat, masjid menjadi lebih bagus bagi seorang wanita. Jika rumahmu rumah tidak terhormat, masjid lebih baik bagi seorang wanita. Ini jadi seperti itu. Kalau anda merasa lebih nyaman di masjid, lebih khusyuk, karena di rumah banyak gangguan, karena ada sebagian rumah itu di situ banyak keluarga, dan kalau sholat pun kurang mas, maka anda melakukan. Tapi tidak dilarang, la tamna'u ima'akum anil masjidi. Nabi pun mengatakan jangan kau larang wanita masuk masjid.
Silakan wanita masuk masjid, sholat di masjid. Jangan sampai seperti sebagian kelompok, sebagian orang mengatakan perempuan masuk ke masjid. Aneh. Perempuan jangan masuk masjid. Perempuan dilarang masuk masjid, dibiarkan masuk mall, kan kacau nanti. Jadi boleh masuk masjid. La tamna'u ima'akum 'anil masjidi. Jangan larang wanita-wanita masuk masjid, biarkan. Maka boleh Anda masuk masjid. Cuma nanti dalam keadaan normal, rumah sehat, rumah khusyuk, rumah ibadah, enggak ada macam-macam, enggak ada gambar aneh-aneh, enggak ada televisi, enggak ini, maka Anda sholat di rumah lebih bagus. Lalu kalau saya pengen sholat di masjid bagaimana? Boleh, Nabi mengatakan jangan larang wanita sholat di masjid. Mungkin suaminya ikut, yang lainnya ikut, kemudian di masjid mungkin ada tambahan yang lainnya, pengajian dan sebagainya, Anda pergi ke masjid. Bukan haram Anda pergi ke masjid. Cuman tadi mana yang lebih utama? Lebih utama bagi Anda sholat di rumah kalau rumahmu sehat, rumahmu terhormat. Tapi kalau rumahmu tidak terhormat, balik ke masjid lah yang utama. Tapi kalau di masjid Anda membawa fitnah, waduh, pakai minyak wangi yang kecium satu kampung, dandanannya seperti dandanannya blorong, semuanya dandanan ditempelin, Anda tidak usah ke masjid. Karena dandananmu yang kayak blorong itu cantik tidak cantik sih? Saya tidak tahu blorong itu. Dandananmu yang cantik itu adalah untuk suamimu, bukan untuk dibawa ke masjid. Nah ini adalah pendidikan sebetulnya, agar orang biasakan cantik di rumah, bukan di luar. Cuma nasib buruk para suami zaman sekarang itu belikan baju cantik, dandanan semuanya itu ternyata bukan istrinya, itu pakai dandanan cantik bukan suaminya. Kalau keluar saja dandanan cantik, sampai pulang di rumah suaminya dikasih masker, tempelan semuanya, wah, bedak full putih kayak badut. Bukan ini mah ini. Anda tidak usah merasa tersinggung karena Anda tidak seperti itu. Yang tersinggung ya tobat saja gitu. Oh, saya cinta Anda biar Anda lebih indah di rumah Anda. Baik, seperti itu. Jadi kalau Anda ke masjid, kurangi segala dandanan yang aneh-aneh. Yang wajar, tampil cantik adalah iya, biar dipandang cantik oleh sahabat, sanak kerabat dan saudara. Oke. Tapi kalau sudah dengan sesuatu yang membuat orang itu, maka lebih baik Anda menghindar, sholat saja di rumah Anda. Sholat fardu. Sebaik-baik sholat sunnah bagi laki perempuan adalah di rumah. Saya ulang, sebaik-baik sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Tentunya itu jika rumahmu adalah rumah sehat, jika rumahmu rumah terhormat. Jika rumahmu full 24 jam televisi, sholatmu di rumah dengar suara gedang-gedung nanti. Di masjid saja kalau begitu. Jika rumahmu tidak sehat, masjid menjadi lebih bagus bagi seorang wanita. Jika rumahmu rumah tidak terhormat, masjid lebih baik bagi seorang wanita. Ini jadi seperti itu. Kalau Anda merasa lebih nyaman di masjid, lebih khusyuk, karena di rumah banyak gangguan, karena ada sebagian rumah itu di situ banyak keluarga. Dan kalau sholat pun kurang maka Anda melakukan, tapi tidak dilarang. La tamna'u ima'akum 'anil masjidi. Nabi pun mengatakan jangan kau larang wanita masuk masjid. Silakan wanita masuk masjid, sholat di masjid. Jangan sampai seperti sebagian kelompok, sebagian orang mengatakan perempuan masuk ke masjid. Aneh. Perempuan jangan masuk masjid. Perempuan dilarang masuk masjid, dibiarkan masuk mall, kan kacau nanti. Jadi boleh masuk masjid. La tamna'u ima'akum 'anil masjidi. Jangan larang wanita-wanita masuk masjid, biarkan. Maka boleh Anda masuk masjid. Cuma nanti dalam keadaan normal, rumah sehat, rumah khusyuk, rumah ibadah, enggak ada macam-macam, enggak ada gambar aneh-aneh, enggak ada televisi, enggak ini, maka Anda sholat di rumah lebih bagus. Lalu kalau saya pengen sholat di masjid bagaimana? Boleh, Nabi mengatakan jangan larang wanita sholat di masjid. Mungkin suaminya ikut, yang lainnya ikut, kemudian di masjid mungkin ada tambahan yang lainnya, pengajian dan sebagainya, Anda pergi ke masjid. Bukan haram Anda pergi ke masjid. Cuman tadi mana yang lebih utama? Lebih utama bagi Anda sholat di rumah kalau rumahmu sehat, rumahmu terhormat. Tapi kalau rumahmu tidak terhormat, balik ke masjid lah yang utama. Tapi kalau di masjid Anda membawa fitnah, waduh, pakai minyak wangi yang kecium satu kampung, dandanannya seperti dandanannya blorong, semuanya dandanan ditempelin, Anda tidak usah ke masjid. Karena dandananmu yang kayak blorong itu cantik tidak cantik sih? Saya tidak tahu blorong itu. Dandananmu yang cantik itu adalah untuk suamimu, bukan untuk dibawa ke masjid.
Nah ini adalah pendidikan sebetulnya, agar orang biasakan cantik di rumah bukan di luar. Cuma nasib buruk para suami zaman sekarang itu belikan baju cantik, dandanan semuanya itu ternyata bukan istrinya, itu pakai dandanan cantik bukan suaminya. Kalau keluar saja dandanan cantik, sampai pulang di rumah suaminya dikasih masker, tempelan semuanya. Wah, bedak full putih kayak badut. Perempuan lebih bagus sholat di dalam pekarangan, lebih bagus sholat dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit. Ustadz berceramah begitu. Perempuan lebih bagus sholat di pekarangan, lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa ibu ke masjid? Kalau begitu perempuan lebih bagus di rumah apa di masjid? Udah mulai ragu. Kalau ada ustadz yang ceramah begitu, ustadz, seingat saya ada juga hadis satu lagi, ustadz. Hadis satu lagi itu bunyinya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Dan di Masjid Nabawi itu ada 3 pintu kalau kita menghadap ke arah kiblat. Pintu yang pertama Babul Baqi, karena mengarah ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua Babu Jibril, karena itu pintu malaikat Jibril masuk. Dan pintu yang ketiga adalah Babun Nisa. Apa arti Babun Nisa? Perempuan. Apakah mungkin pintunya ada orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan juga sholat ke masjid. Jadi kalau begitu perempuan lebih baik di rumah apa di masjid? Tadi mulai sepi, mudah kali berpaling ke yang lain. Tapi nabinya satu. Kenapa hadisnya mengatakan ada yang mengatakan bagus di rumah, ada yang mengatakan bagus di masjid? Kalau keadaannya tidak aman, banyak fitnah, banyak mengganggu, maka perempuan lebih bagus di rumah. Sekarang sedang berkecamuk perang Israel menyerang Gaza Palestina. Perempuan khawatir ditangkap, diperkosa. Kira-kira perempuan di Gaza Palestina bagus di masjid apa di rumah? Di Perawang ini ada tentara Israel. Ada. Kira-kira perempuan lebih bagus di masjid apa di rumah? Bagus di masjid, karena di masjid ada pengajian dari Isya ke Tarawih, ada kultum, ada tadarus, mengaji, tablik akbar. Maka jangan ragu nanti ke masjid. Cuman dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada di sebagian tempat ke masjid dia telekong mukenanya diletakkan di bahu. Pergi ke masjid pakai celana legging. Banyaklah atuk-atuk masuk parit mengengok celana legging tadi. Maka ibu tolong ke masjid pakai baju panjang. Ada ibu-ibu ke masjid dipakai parfum setengah botol dari rumah. Sampai ke masjid imam sedang baca ayat, wala ana abidum ma'abad, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Saking harumnya. Jangan memakai parfum terlalu karena merusak. Tapi bukan berarti bau ketiak aja masjid tuh. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai kita mengangkat tangan kawan pingsan. Hukum pertama khusus untuk perempuan. Jika ada ketentuan yang mengikat perempuan berada di rumah, maka rumah lebih utama dibandingkan dengan masjid. Catat. Awas, ilmu harus tahu, sebab kalau nggak ada ilmu nanti perbandingannya salah. Misal, ada kewajiban merawat anak, anak masih kecil-kecil, kalau disertakan ke masjid berpotensi mengganggu kehusyuan, baik untuk pribadi atau orang lain. Jangan paksakan ke masjid. Saf di rumah lebih utama dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Saya ulang ya, perempuan yang memiliki kewajiban di rumah, menunaikan tarawih di rumah dengan niat menaati Allah dan Rasulnya, itu sama nilainya dengan laki-laki yang ke masjid.
Ada perempuan Ansar di hadis Muslim, datang ke Nabi begini, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki. Kamu kenapa? Kata Nabi itu, mau haji kapan aja boleh, mau safar, maksud kapan aja itu berangkat tanpa mahram, bukan hajinya di luar Dzulhijjah, bukan ya. Mau safar bebas, mau ke masjid nyaman. Lihat, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Si perempuan ini bingung, kok Nabi tahu? Rupanya ibu ini rapat dulu dengan teman-temannya, ngobrol. Udah, kamu perwakilannya ke Nabi, kita tunggu sini gitu ya. Nah, tanyakan ini, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dikerjakan para pria di luar rumahnya, sepanjang istri mengerjakan di dalam rumahnya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan niatnya ikhlas karena Allah, maka pahala yang dikerjakan pria di luar rumahnya sama dengan perempuan yang dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi kalau ada laki-laki ke masjid, ibu di rumah, dalam keadaan tidak ada fasilitas di masjid untuk ibu, atau ada kewajiban bagi perempuan di dalam rumah, itu nilai sholatnya sama dengan yang ke masjid. Ibu tidak harus paksakan. Jelas? Sedang memberi ASI bagi anak, jangan dipaksakan. Dah di rumah. Ada sesuatu yang mendesak, tugasnya perempuan di dalam rumah, kerjakan. Tidak harus maksa ke mas. Dua, jika memang masjidnya memberikan 3 syarat untuk perempuan. 1, ada area khusus di masjid yang tidak bercampur ikhtilat dengan laki-laki. Misal begini, perempuan di atas pas sholat, laki-laki di bawah. Atau ada hijab, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada hijab kan ya. Nah, hijab, kalau bisa hijab bukan sutrah ya, bukan satir. Tahu bedanya nggak satir dengan hijab? Kalau satir itu pembatas yang masih nampak, misal pakai gorden tapi masih kelihatan bayangan dan sebagainya, remang-remang. Kalau hijab itu full nutup, gak kelihatan yang di belakangnya, supaya gak bercampur. Jelas? Paham ya? Satu itu. Yang kedua, aman dari fitnah, baik di perjalanan sampai di area masjidnya. Jangan sampai ibu paksakan berangkat melewati tempat-tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi pribadi sebagai perempuan, apalagi tidak ada mahram yang mendampingi misalnya. Dalam kondisi, maaf ya, bukan masjid umum yang dipahami semua bebas, semua nyaman, semua tenang di situ, tapi tempat-tempat tertentu yang barangkali di jalannya ada sesuatu yang kita duga tidak biasa. 3, bisa diatasinya kewajiban yang berlaku di dalam rumah. 3 tadi ya, tidak ada kewajiban mengikat di rumah, aman dari fitnah dan gangguan di perjalanan, dan yang ketiga, adanya ruang dan fasilitas yang dikhususkan bagi perempuan. Di luar itu, 3 ini tidak ada, salah satunya muncul dari 3 ini, maka berlaku di rumah. Dan sekali lagi, pahalanya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Itu yang dimaksud hadis-hadis awal Nabi yang meminta perempuan sholat di rumah dan mengatakan sepanjang khusus, sepanjang ke dalam, makin ke kamar lagi makin bagus pahalanya. Maksudnya apa? Karena waktu itu masjidnya belum ada area untuk perempuan. Setelah ada area untuk perempuan, viral subuh perempuan-perempuan pada ke masjid. Terus kata Sayyidah Aisyah, semakin tersingkap cahaya mulai remang-remang, maka penutup-penutup kami mulai ditutupkan dan kami bergegas untuk pulang ke rumah. Terjaga. Artinya apa? Mesti diupayakan ada sekat pembatas laki-laki dan perempuan. Nah, itu terkait dengan tarawih. Jadi kalau di rumah silahkan, ke masjid silahkan, yang penting kerjakan dengan tenang, dengan nyaman, dan hukumnya setara dengan keadaan yang sedang dirasakan. Ini sholat. Kasus pertama, hukum haid. Alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan.
Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kue ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe nopo sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat itu wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlak. An-naflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai sering napa meledak. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur iki 12:05 menit. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iki dene wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetep sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat raweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho. Betul. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih akan dani imam. Soale niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sik. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah
Sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu ya. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat nggak selesai yo selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rakaat langsung tasahud awal engkau terus tambah sak rakaat kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kan kita bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya gumgut sepuro pangeran ya ora usah pangeran. Jadi nak salat ya, nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu witir. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa witir. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten ya. Jadi ini perlu sampean ketahui. Sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener shollu sunnatam minal witri rakaataini. Rakaat niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun soe nah ame salah ya malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kalau ini wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa bento. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah.